나는 무조건 우리가 ATF 팀도 마찬가지고 우리 23도 마찬가지고 아시안 최종에는 무조건 진출할 거다. 나 자신하고 있다. Sekarang mereka gue melihat mencari titik lemahnya Sintayong agar dikritik, yaitu Sintayong nggak pernah punya piala AFF. Oke, sekarang gue tanya, untuk gue agak memalukan dengan rakyat 275 juta kalau lu hanya fokus ke AFF. Level kita udah di Asia. Netizen kardus itu yang bilang, baru-baru ini timnas Indonesia menciptakan sejarah baru dengan mengalahkan Taiwan sangat telak, yaitu 9-0. Namun di balik kemenangan itu, negara tetangga tepatnya rival yang paling drama yaitu Vietnam masih saja memandang sebelah mata. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Bikin Sintayong kaget, Vietnam ejek Indonesia meski lumat Taiwan dengan mudah. Timnas Indonesia U23 dipandang remeh media Vietnam meski telah melumat Taiwan dengan skor telak 9-0 pada kualifikasi Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 sukses membuat Taiwan tak berkutik di kualifikasi Piala Asia. Mereka menjebol gawang Taiwan sebanyak 9 gol. Kemenangan ini membuat peluang timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 terbuka lebar. Namun, salah satu media Vietnam The Tao 247 justru menganggap hal tersebut tidak ada yang spesial. Mereka menyebut level timnas Indonesia U23 sangat remeh jika dibandingkan dengan Vietnam. Prestasi Indonesia berada pada level yang sangat remeh dibandingkan Vietnam jika dilihat pada level U23, tulis media Vietnam The Tao 247. Baru-baru ini pelatih Trauzer dan timnya melampaui banyak pemain besar untuk menjadi tim pertama yang lolos ke kualifikasi Piala Asia U23 2024 setelah 2 kemenangan melawan Guam dan Yaman, ungkap media tersebut. Mereka juga membanggakan kalau Vietnam telah mampu meraih tiket ke Piala Asia U23 sebanyak 5 kali. Selain itu, Vietnam U23 juga telah meraih tiket ke Piala Asia U23 sebanyak 5 kali berturut-turut. Ini merupakan hasil terbaik tim Asia Tenggara di ajang ini. Vietnam juga menjadi tim dengan hasil terbaik di regional setelah mengukir sejarah dengan menjadi runner-up U23 Asia 2018, ungkap media Vietnam tersebut. Vietnam memang sudah memastikan lolos ke Piala Asia U23 2024. Kini giliran timnas Indonesia U23 yang bakal menyusul mereka. Skuad Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang kontra Turkmenistan untuk bisa lolos ke Piala Asia U23 2024. Kreativitas supporter Indonesia sedot perhatian dunia. Aksi koreografi pendukung timnas Indonesia U23 dalam laga Indonesia melawan Cina Taipei mengundang pujian. Aksi membentangkan spanduk raksasa bergambar Gatot Kaca itu menjadi bukti kreativitas tinggi para supporter. Aksi spektakuler supporter Indonesia bukan terjadi kali ini saja. Sejak awal musim ini, para supporter menunjukkan kreativitas tinggi dalam mendukung klub kesayangannya di kompetisi Liga 1. Aksi yang semakin kreatif dan non-anarkis ini menyedot perhatian dunia. Akun media sosial yang membahas sepak bola dunia yaitu 433 mengunggah salah satu koreografi pendukung Indonesia, Chan, berjudul "Sampai Mati Tak Akan Menyerah". Sebelumnya, aksi koreografi spektakuler juga dilakukan pendukung timnas Indonesia di laga persahabatan melawan Argentina. Aksi ini mengundang pujian luas jurnalis top Argentina Gaston Edul. Sintayong waspadai lini depan timnas Turkmenistan. Timnas Indonesia U23 akan menantang Turkmenistan pada laga terakhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih skuad Garuda Muda Sintayong mewaspadai lini depan lawan.
Duel Timnas Indonesia U23 kontra Turkmenistan akan berlangsung di Stadion Manahan Solo. Rizky Ridho dan kawan-kawan sejatinya hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara grup dan lolos ke putaran final. Peluang Timnas Indonesia U23 untuk mengalahkan Turkmenistan tentu terbuka lebar. Kepercayaan diri para pemain tengah tinggi usai membantai Chinas Taipei 9 gol tanpa balas. Sintayong juga memastikan tim asuhannya akan tampil ngotot untuk meraih kemenangan. Namun ia juga tidak mau menganggap remeh Turkmenistan. Memang secara fisik Turkmenistan terlihat lebih baik dan kuat. Apalagi saya menonton pertandingan pertama Turkmenistan melawan Chinas Taipei. Pemain bernomor 11 dan penyerang lain Turkmenistan juga sangat baik, ujar Sintayong. Kekuatan Turkmenistan memang tak bisa diremehkan. Mereka jelas lebih kuat dari Chinas Taipei karena berhasil mengalahkannya dengan skor 4-0. Meski begitu, Sintayong sudah menyiapkan taktik khusus untuk mengalahkan Turkmenistan. Ia juga yakin lini depan pasukannya lebih tajam. Pelatih Turkmenistan takjub dengan kemenangan telak Indonesia atas Timnas Taiwan. Pelatih Timnas Turkmenistan U23 Ahmed Agamin Radov mengaku takjub dengan kemenangan 9-0 Indonesia atas Taiwan. Persiapan terakhir dilakukan Turkmenistan pada Senin 11 September 2023 pada sesi latihan di lapangan Banyuanyar Solo. Pelatih Timnas U23 Turkmenistan Ahmed Agamin Radov menjelaskan persiapan timnya sangat baik usai beristirahat selama 6 hari. Persiapan sangat bagus, kami punya 1 minggu dan hari ini adalah sesi latihan terakhir kami sebelum laga. Pemain juga siap untuk laga nanti, kami menunggu hasil yang baik, kata Ahmed Agamin Radov. Saat ditanya mengenai kemenangan Timnas Indonesia U23 dengan skor telak 9-0 atas Taiwan, Ahmed Agamin Radov cukup takjub. Ia menyebut bila faktor Sintayong yang sudah mempersiapkan tim sejak lama membuat Garuda Muda menang besar. Saya juga menonton laga Timnas Indonesia U23. Di laga itu, Indonesia sangat kuat. Yang saya tahu dia Sintayong menyiapkan tim ini selama 3 tahun. Beberapa pemain juga berpengalaman di timnas senior, itulah mengapa saya pikir Indonesia sangat kuat, ungkap Ahmed Agamin Radov. Meski begitu, Ahmed Agamin Radov tetap ingin memberi perlawanan maksimal kepada Timnas Indonesia U23. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan salam olahraga.